Daripada engkau di sini selalu membuat resah warga, lebih baik engkau kembali ke Gunung Selamat sana. Apa? Tidak mau. Astagfirullah. Oh, terpaksa kami Kamu tidak melemparmu. mau. Kembali kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Iman Lasos. Ya, Kali ini saya bersama Mas Sepi ya dan dan saya Mas Om Jani. kameramen Mas Marwanto ya. Mas Mar ya. Iya. Mas Mar, gimana kabarnya Mas Mar? Alhamdulillah sehat, Om. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mas Mar. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diberikan rezeki yang halal, yang barokah. Gimana Mas Sepi? Ya. Mas Sepi tahu sejarah tempat ini? Ceritanya mungkin yang apa namanya? Tempat ini, Yang bingit-bingit. tempat ini Anak-anak. dibilang salah satu tempat yang angker di daerah sini, Om. Betul. Padahal tempat ini itu banyak perkebunan warga ya. Tapi warga menyebutnya bahwa tempat ini adalah salah satu tempat yang paling angker di daerah sini. Saya mengetahui cerita ya sedikit demi sedikit ya. Juga versinya itu beda-beda, Om. Setiap orang menceritakan tempat itu beda-beda versi. Saya pernah mendengarkan cerita seorang bapak-bapak ya yang memiliki ya 3 orang anak, Om, waktu itu. Saya masih ingat betul ceritanya itu seperti ini. Waktu tengah malam anaknya sedang tidur 3-tiganya, Om. Lalu tiba-tiba salah satu anak dari bapak itu tiba-tiba bangun dan keluar rumah ya. Dan orang tua yang melihat itu pun diam-diam mengikutinya sambil terheran-heran, Om. Kenapa orang tua itu terheran-heran? Karena anak itu keluar rumah itu tanpa sadar, dalam arti masih keadaan tertidur, Om. Tertidur tapi bisa berjalan ya, tapi sambil berbicara, Om. Tidur berarti tidur sambil berjalan ya? Iya, berjalan, bahkan sambil berbicara, ngomong. Tapi ngomong sendiri, Om. Nggak ada siapa-siapa di situ, hanya dia berbicara sendiri ya. Nah, dibuntutin lah sama orang tuanya, ternyata sampai ke pekarangan ini, Om. Nah, setelah sampai di sini orang tuanya itu langsung menyadarkan. Itu pun susah katanya menyadarkannya, Om. Dia memakai segala macam doa-doa yang dia ketahui untuk menyadarkan anak itu. Katanya itu ngamuk di sini, Om, waktu disadarkan, Om. Ya, itu anehnya di situ. Oh, ini kisah ini kok mirip dengan kisah saya Mas Sepi. Masa sih, Om? Waktu saya masih kecil saya pernah seperti itu. Kata orang tua saya, tiba-tiba saya lagi tidur itu kebangun Mas. Kebangun, buka pintu, jalan keluar. Terus katanya saya itu nyender di tiang rumah dalam keadaan tidur Mas, sambil berdiri begini nyender katanya. Astagfirullahaladzim. Nggak sadar ya itu dibangunin. Itu mungkin biasanya itu yang namanya keselong. Iya. Itu biasanya yang melakukan itu ya kalau bukan wewe gombel ya kuntilanak Mas Ewi. Tapi Biasanya. iya memang, Om. Ada juga orang yang hilang di sini, lu ketemu di tempat ini juga, Om. Ya sekitar tempat sini lah. Karena itu Kenapa? menghilang 1 hari 1 malam lalu besoknya ketemu. Kenapa wewe gombel ataupun kuntilanak itu suka sama anak-anak? Karena beliau atau kuntilanak tersebut atau wewe gombel tersebut dulunya memang mempunyai seorang anak, tapi anaknya itu meninggal Mas Evi. Karena dia saking sayangnya sama si anak tersebut, dia itu depresi dan akhirnya ya sampai meninggal dunia Mas Evi. Jadi kalau melihat anak kecil itu dia sangat suka, dia ambil, dia gendong, dia bawa. Tapi kalau biasanya kuntilanak yang mungkin agak baik, biasanya dikembalikan lagi Mas anaknya. Oh, seperti itu, Om. Iya, Ya, Om. diambil sama dia, dibawa pergi jalan-jalan, digendong. Jadi lama-kelamaan kadang-kadang dibalikin lagi ke ininya, ke tempatnya. Mungkin yang tidak dikembalikan lagi ya dibawa sama dia, karena dikiranya itu anaknya Mas. Iya.
Astagfirullah. sekali Om. Ya memang sih meresahkan juga Mas Evi. Meresahkan. Karena apa? Banyak anak-anak warga yang diselong seperti itu. Dan biasanya warga-warga itu kalau mencarinya itu menggunakan ya alat buat yang dipukul itu Mas Evi. Seperti kentongan. Iya betul sekali Om. Ada juga yang menggunakan apa? Wajah. Ya. Dipukulin, manci. Sambil memanggil nama anak tersebut. Biasanya kalau udah seperti itu, biasanya akan ketemu anak tersebut. Ya. Entah itu di atas pohon, apa di bawah kolong rumah. Sebab saya pernah ngalamin juga seperti itu. Ada anak, ya itu tadi anak-anak hilang. Kami mencarinya ternyata dia ada di bawah kolong rumah Mas. Zaman dahulu kan rumahnya itu masih panggung Mas. Terbuat dari kayu dan rumahnya panggung dengan anyaman bambu. Seperti itu. Dia di bawah kolong Mas. Kalau udah nyariin kemana-mana tidak ketemu, di bawah kolong rumahnya. Iya. Astagfirullah. Astaga, seperti itu ya Om ya. Iya. Aduh. Lah wala wala kuat ya. Tapi untuk orang yang saksi mata Om, yang lewat sini, itu yang melihatnya itu bukan hanya 1 orang, 2 orang, ataupun 3 orang, tapi udah banyak saksi mata yang lewat sini tiba-tiba dapat gangguan. Iya, ya entah itu sosoknya mewujudkan diri ataupun suara-suara aneh. Iya, iya, iya. Dan mereka pun saya dengar itu ya ada yang pernah melihat pocong, kuntilanak, gendarwo, bahkan Itulah. ada yang melihat tuyul. Itulah makhluk-makhluk Indonesia. Bahkan ada yang manusia. Ada yang seperti melihat Indonesia maksudnya. Tokoh-tokoh seperti kerajaan di sini katanya. Katanya Seperti sih pangeran. kalau hantu Indonesia itu tidak menakutkan Mas Evi. Pocong mana bisa dia berkelahi. Karena diikat semua. Betul Om. Suster ngesot, bukan bisa ngejar. Iya. Karena jalannya ngesot. Betul Om. Aduh, ada juga Mas Evi ya. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Evi kita interaksi di sini Mas Evi. Di sini Om. Aduh, Baiklah. ritual di sini. Saya di sini Om ya. Alhamdulillah, bismillah. Allah. Bismillah. Allah. Allah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa dia likoda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadirlah. Hadirlah. Kau yang suka mengganggu anak-anak kecil. Keluarlah engkau. Tunjukkanlah wujudmu. Seperti apapun wujudmu. Muncullah. Muncul. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Allah. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Hadirlah engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mulkoib ya mulcasa ya mulkoib ya wujud. Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Siapa dia Mas Evi? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah. Tanyain Mas Evi, siapa dia? Apakah sosok ini yang suka menculik anak-anak Mas Evi? Siapa kamu?
Astaga. Galak sekali dia, Om. Ini seperti genderuwo pemirsa, tapi genderuwo kecil. Iya. Badannya berbulu, tapi dia memakai ikat perut kuning dan memakai seperti kayak kerudung pemirsa, hijau. Astagfirullahaladzim. Coba tanyain Mas, apakah benar dia yang suka menculik anak-anak? Kalau dia yang suka menculik anak-anak, kelihatannya kan dia seperti, karena dia seperti perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya seperti laki-laki. Siapa kamu? Saya doakan dari sini Mas Ewi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apakah kamu yang suka menculik La anak-anak? haula wala quwata illa billah. Yang suka menyelong anak-anak untuk datang ke sini, ke tempatmu? Hah? Allah. Astagfirullah. Ternyata engkau adalah Nyai Wowo. Ini bukan jenis ini beda dengan pepek gombel, teman-teman. Ini Nyai Wowo. Ya, dia pun sama-sama suka menculik anak-anak. Astaga, untuk apa kamu menculik anak-anak? Allah. Tentu saja untuk dirawat. Jangan bohong kamu. Iya, tadinya kamu akan merawat. Namun setelah anak-anak itu merasa senang dan betah bersamamu, maka engkau akan menyerap energinya, kan? Nyai Wowo. La ilaha. La ilaha. Astagfirullah. Apa maksud menculik anak-anak? Hah? Hanya untuk bermain. Bermain apa? Jawab. Jawab. Astagfirullahaladzim. Jadi anak-anak itu kamu ambil, kamu ajak bermain. Ya tapi kasihan kan orang tuanya. Orang tua mereka Kasihan kasihan. orang tuanya. Kasihan. Mencari. Ya kamu mencari sebangsa kamu. Kalau ingin punya teman, jangan mencari atau mengambil anak manusia. Ngomongin menyerah, makhluk sepertimu nggak akan mempan. Hah? Dengan kami. Kami sudah kebal serangan-serangan makhluk sepertimu. Allah. Om jadi seperti kesirap, Om. Iya mas. Astagfirullahaladzim. Bahaya ini, Om. Ini yang dia inginkan mas Epi. Kalau aku tertidur, kita tertidur, pasti dia akan menculik kita. Akan terjadi seperti anak-anak itu mas Epi. Kita tidur sambil berjalan. Berarti. Dan dia yang mengendalikan kita. Iya. Dia memasuki alam tidur anak itu, Om. Betul. Dan membawanya lewat mimpi. Tapi Iya. menjadi kenyataan di dunia. Betul sekali. Karena anak itu berjalan di alam mimpi, tapi dia berjalan di alam dunia juga. Tubuhnya berjalan di dunia, di alam nyata. Astagfirullahaladzim. Allah. Sudah berapa banyak korban? Apa? Allah. 127. 127, Om. Banyak sekali. Tapi bukan hanya tempat ini. Jadi sosok ini itu berpindah-pindah tempat dan daerah, Om. Jadi mungkin kalau udah banyak warga yang tahu, dia akan pindah ke tempat yang lain. Iya, Om. Berpindah-pindah daerah. Sebenarnya kamu itu sosok berasal dari mana?
Apa? Allah Akbar. Sosok dari La ilaha illallah. La ilaha. Gunung Slamet. Astagfirullahaladzim. Lebih baik kau kembali ke tempatmu. Jadi engkau dari lembah Gunung Slamet. Daripada engkau di sini selalu membuat resah warga, lebih baik kau kembali ke Gunung Slamet sana. Apa? Tidak mau. Astagfirullahaladzim. Terpaksa kami Kamu tidak melempar. mau. Kembali kamu. Sialan kamu. Saya takut apa? Kembali kamu. Lebih baik kita lempar dia Mas Epi Iya. ke tempatnya, ke Gunung Slamet sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabar, ya Jabar. Ya Jabar, ya Jabar. Kembalilah ke tempatmu. Di mana engkau berada tadinya. Bismillah. Allah Akbar. Allah. Alhamdulillah. Gimana Mas? Astagfirullah. Om. Om Janim. Jadi pingsan ini. Hah? Aduh, jangan-jangan dia terkena makhluk. Jangan-jangan dia ikut ke Gunung Slamet ini. Iya Mas. Waduh. Om. Cepetan ke Mas. Wah, ini harus kita gendong ini. Iya Mas. Ini mendekat, Mas. Oh ya Mas. Ayo Mas kameramen. Bantu saya. Ayo Mas. Kita pindah dari sini. Kita bawa Om Janim. Tutup aja kamera. Ya teman-teman, ini darurat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.